A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Para ulama secara umum bagi dinul Islam dalam dua bagian yang disebut sebagai ibadah, yaitu interaksi setiap seseorang dengan Allah SWT. Dan yang kedua adalah muamalah, yaitu interaksi sesama manusia, interaksi sosial yang kalau dilihat dari kitab-kitab fikih, Syekh Abdul Qadir As-Sufi menunjukkan di Al-Mudawana misalnya, itu 2/3 dari kitab fikih ini mengatur masalah muamalah. Nah, tapi yang jadi persoalan hari ini adalah bahwa umat Islam meninggalkan muamalah ini dengan segala fikih dan tata aturan hukumnya, tentu ya. Nah, kecuali hal-hal yang sifatnya pribadi ya. Jadi kalau ibadah itu masih dipertahankan, diajarkan, tapi itu juga semuanya menyangkut masalah pribadi. Ya, urusan kita, urusan seorang itu dan Allah SWT melalui sholat kah, melalui puasa kah, melalui haji dan sebagainya. Nah, muamalah juga dipertahankan hanya yang terkait dengan masalah pribadi, yaitu misalnya munakahat, masalah nikah. Yang kedua misalnya soal waris mewaris. Nah, umat Islam masih teguh memegang hukum pernikahan, hukum waris, dan juga misalnya tata cara ketika seseorang dimakamkan ketika meninggalkan dunia. Nah, itu porsi yang sangat sedikit, tapi selebihnya muamalah tijariyah ya, itu yang ditinggalkan. Soal perdagangan, soal usaha, soal bisnis, soal pekerjaan, jual beli dan sebagainya. Maknanya adalah bahwa kita meninggalkan aturan dan hukum dari Allah SWT dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita menggunakan aturan, tata cara, hukum yang dibuat oleh manusia dan lebih spesifik lagi dibuat oleh segelintir orang. Ya. Dan dengan ditinggalkannya muamalah, umat Islam dan seluruh manusia secara keseluruhan meninggalkan satu hal yang sangat pokok dalam kehidupan, yaitu kebebasan. Ya. Jadi muamalah tijariyah itu dasar utamanya adalah kebebasan. Ya. Jadi ini ayat sangat populer. Allah SWT menyatakan bahwa janganlah kamu makan harta dari saudaramu dengan cara batil. Ya. Ila antakuna tijaratan antaradimikum, kecuali melalui perdagangan yang redho sama redho. Nah, jadi keharusan untuk berbuat redho sama redho itu adalah keharusan untuk menjaga kebebasan. Jadi seseorang mau berjual beli, menukarkan jagung dengan beras, jagung dengan baju, beras dengan buah-buahan, itu adalah bebas. Ya. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan kewajiban menjaga kebebasan itu dalam muamalah tijariyah ini? Kalau kita agak persempit, maka dalam 3 bidang besar yang sudah sering kita bahas. Yang pertama tentu saja dalam memilih alat tukar. Jadi kebebasan bertukar menukar, berjual beli itu ada pada kedua belah pihak, yaitu pada barang yang mau diperjualbelikan, yang mau dipertukarkan dengan alat tukarnya. Gitu. Jadi haram hukumnya memaksakan bahwa di sini di Tanjung Pura ini hanya berlaku alat tukar berupa beras atau berupa kedelai atau emas atau perak, ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi kebebasan menggunakan alat tukar itu. Nah, itulah yang kita perjuangkan dengan dinar emas, dirham perak, dan fulus tembaga. Jadi kita memperjuangkan emas dan perak ini bukan karena kita mencintai emas dan perak. Seperti kata Imam Ghazali, emas dan perak itu tidak lebih dari satu mineral, sebagian mineral yang lain. Bahkan Imam Ghazali mengatakan apa bedanya dengan batu, tidak ada bedanya. Jadi emas dan perak pada dirinya sendiri tidak memiliki nilai apa-apa. Orang punya 1 ton, 2 ton emas, tapi dia hanya simpan, dia timbun-timbun, tidak ada artinya. Tidak ada nilainya sama sekali. Jadi emas dan perak hanya bernilai, hanya bermakna ketika dia dipertukarkan dengan barang atau dipertukarkan dengan jasa. Ya. Nah, jadi inilah membuktikan bahwa fungsi emas dan perak sebenarnya adalah sebagai alat tukar, gitu.
Nah, kalaupun ada fungsinya di luar alat tukar adalah sebagai perhiasan yang sangat terbatas dan hanya diizinkan untuk kaum perempuan. Nah, jadi kita harus memahamkan pada umat Islam hari ini bahwa kita mengembalikan dinar emas dan dinar perak adalah kita mengembalikan kebebasan memilih alat tukar, kebebasan bertransaksi. Nah, yang kedua, kebebasan itu akan bisa kita laksanakan manakala kita membuka pasar-pasar. Jadi pasar adalah institusi terpenting di dalam masyarakat, di dalam di kalangan kaum muslimin. Karena pasar ini lagi-lagi adalah tempat kita bisa melakukan transaksi secara bebas. Ya, tidak boleh ada sekat-sekat, tidak boleh dimiliki, tidak boleh ada pemilikan pribadi, tidak boleh ada pajak, tidak boleh ada riba. Jadi kebebasan berjual beli dijamin di pasar-pasar kita. Nah, yang ketiga adalah kebebasan berproduksi. Bukan berproduksinya itu ansih, tapi bagaimana kita bisa melakukan produksi yang kemudian menghasilkan satu produk yang sangat efisien, sangat murah dan berkualitas, yaitu melalui kebebasan berasosiasi, membentuk apa yang namanya gilda-gilda. Jadi ketika pasar sudah terbentuk, perdagangan berjalan, maka dengan sendirinya akan diperlukan tumbuhnya paguyuban-paguyuban usaha ya. Nah, lihat hari ini sistem riba itu menghancurkan kebebasan ini dalam semua seginya, dan itu persis dimulai dengan alat tukar ya. Jadi penggunaan mata uang kertas itu adalah produk dari pemaksaan, baik di tingkat nasional maupun kemudian pada tingkat internasional, perdagangan internasional. Model negara modern itu semua sama di dunia ini, yaitu diatur, didasari, dilandasi oleh apa yang namanya konstitusi, satu dokumen yang dibuat oleh segelintir orang, para politisi, dan semua strukturnya sama, yaitu yang pertama mengharuskan adanya bank sentral. Jadi setiap ada negara yang terbentuk di zaman ini ya, adalah diwajibkan memiliki bank sentral. Ya, ketika Bosnia mau memerdekakan diri menjadi sebuah negara berdaulat, syarat pertamanya adalah itu, bahwa di dalam konstitusinya harus ada bank sentral. Kenapa? Karena berdirinya Bosnia berarti berdirinya 2 atau 3 negara lain bekas Yugoslavia, dan Yugoslavia membawa hutang nasional yang begitu besar. Persoalan bagi para bankir adalah setelah kalian ini berpisah-pisah menjadi Bosnia Herzegovina, menjadi Serbia dan seterusnya, siapa yang akan menanggung hutang-hutang kepada kami? Nah, karena itu pertama adalah bank sentral harus ditegakkan. Yang kedua, dengan adanya bank sentral sudah barang tentu adalah keharusan menggunakan uang kertas, dan itu kemudian diturunkan melalui satu undang-undang yang juga semua kembar di seluruh dunia ini, undang-undang mata uang atau legal tender law ya. Nah, jadi uang kertas, bank sentral, dan yang ketiga adalah juga seragam, national debt, hutang publik. Jadi seluruh pengelolaan negara itu dibiayai oleh para bankir melalui hutang berbunga gitu. Nah, itu semuanya kemudian tentu diturunkan masing-masing dalam undang-undangnya sendiri. Ada undang-undang mata uang, ada undang-undang bank sentral, dan sudah barang tentu ada undang-undang tentang hutang negara gitu ya. Jadi semua dibenarkan, dilegalisasi. Nah, pada tingkat internasional begitu juga, bahkan kemudian ini memberikan satu penindasan yang lebih dahsyat lagi, yaitu dipaksakannya satu mata uang di dunia ini berlaku secara internasional, yaitu US dollar. Ya, melalui Bretton Woods System, melalui perjanjian-perjanjian multilateral, jual beli minyak, cadangan devisa, semua diwajibkan dinominasikan dalam US dollar. Jadi dengan kata lain, pemegang atau penerbit US dollar bisa menguasai apapun di seluruh dunia ini. Ya, dia bisa membeli minyak, bisa membeli kayu, bisa membeli mineral, bisa membeli tenaga kerja, semua dengan sangat murah. Ya, dan kalau dia perlu lebih banyak barang dan jasa, dia cetak uang kertas lebih banyak lagi.
demikian seterusnya. Jadi seluruh kehidupan ini telah kehilangan fitrahnya, yaitu kebebasan itu sendiri melalui aturan-aturan yang dibuat oleh segelintir orang. Nah, yang menakjubkan adalah bahwa dibunuhnya muamalah tentu saja itu bersamaan dengan disuburkannya dan ditetapkannya riba sebagai modus kehidupan. Ingat, saya kali selalu mengatakan the secret is in the opposite. Rahasia segala sesuatu itu ada pada yang kebalikannya, ya. Nah, hari ini di sekolah-sekolah tidak ada satupun yang mengajarkan muamalah. Tidak ada yang mengajarkan hukum jual beli. Tidak ada yang mengajarkan kebebasan memilih alat tukar. Tapi yang diajarkan adalah sistem riba. Yang diajarkan adalah tentang uang kertas. Yang diajarkan adalah tentang distribusi monopoli. Tidak ada diajarkan tentang pasar, suk. Nah, jadi bayangkan dari sejak pendidikan sampai dalam kehidupan, bukan otomatis tidak bisa dimengerti, bukan hanya tidak dimengerti, tapi digantikan oleh modus yang sebaliknya. Jadi yang halal, semua yang wajib dimatikan, diganti dengan yang haram, gitu ya. Oleh karena itu kita sangat berkepentingan untuk mengembalikan pengetahuan tentang muamalah tijariyah ini, pengetahuan tentang kebebasan ini kepada seluruh umat manusia. Dan bukan hanya kemudian memberikan pengertian itu, tetapi kita harus menjalankannya, ya. Bahwa mengajarkan segala sesuatu itu, mengembalikan segala sesuatu itu adalah dengan mengembalikan amalnya. Jadi ilmu pengetahuan itu ada pada amalnya. Ketika amal itu tidak ada, maka hilanglah pengetahuan itu. Jadi ilmu pengetahuan adalah bukan apa yang kita dengar dari seorang guru, bukan apa yang kita baca dari buku, tapi apa yang kalian lakukan, apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi itulah sebabnya kita harus bekerja untuk mengembalikan 3 hal pokok tadi itu, yang semuanya adalah basisnya kemerdekaan dan kebebasan. Jadi kebebasan menggunakan alat tukar, kebebasan bertransaksi di pasar, dan kebebasan untuk memilih alat tukar, ya. Jadi dengan demikian maka ibadah dan muamalah akan kembali bersama-sama dijalankan. Zakat, perdagangan akan kembali bersamaan dijalankan. Jadi kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan kita pemahaman, kejernihan di dalam menjalankan tugas ini, dan kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan kemampuan dan keteguhan kita dalam melaksanakannya. Semoga Allah SWT memberikan segala keperluan yang kita butuhkan untuk mewujudkan ini semua dan mengembangkan dinul Islam sekali lagi di Nusantara khususnya dan di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.